Minasan, konnichiwa. Kita jumpa lagi bersama saya Anwar Nasim. Kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan singkat kita mengenai teknik pembuatan naskah pidato. Untuk pembuatan naskah pidato, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat flowchart, kemudian daftar pertanyaan, selanjutnya adalah pola kalimat dan ungkapan, kemudian adalah membuat pembenaran kata atau menyusun pembenaran kata, dan yang terakhir membuat contoh-contoh kalimat yang akan digunakan dalam pidato nanti. Ini adalah contoh flowchart yang saya ambil dari buku terbitan The Japan Foundation. Kita lihat bagian pertama, berisi tentang sata, rekomendasi tempat yang Anda rekomendasikan kepada pengunjung. Kemudian yang kedua, informasi mengenai tempat wisata tersebut, misalnya tentang cuaca, tentang keistimewaan, dan lain sebagainya. Kemudian bagian terakhir juga Anda menyampaikan komentar tentang daerah yang Anda rekomendasikan tersebut. Dan bagian terakhir adalah penutupan. Ini kalimatnya sudah baku. Ini contoh-contoh daripada pertanyaan pada bagian pendahuluan. Misalnya, tempat manakah yang ingin Anda rekomendasikan kepada calon pengunjung atau pemirsa. Yang kedua, bagaimana cara menempuh tempat tersebut, apakah dengan kendaraan, taksi, ataupun dengan bis, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana suasana di sana, kapan ada cuaca yang paling bagus. Ini perlu disampaikan kepada pengunjung supaya bisa diketahui dengan cermat. Selanjutnya, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dan dianggap penting, misalnya tentang jarak, berapa kilo dari ibu kota atau dari bandara, kemudian arahnya sebelah mana, barat, utara, selatan, dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh kalimat. Selanjutnya adalah daftar kata-kata baru yang akan kita sampaikan di dalam naskah pidato. Misalnya dalam bahasa Indonesia ini tertulis, yang dalam beragamannya, kemudian dalam bentuk kanji. 今日は西スマトラ州の観光についてお話ししたいと思います。西スマトラ州で一番おすすめの観光地はブキッティンギです。まず、ブキッティンギの地理や気候についてお話ししましょう。ブキッティンギはパダン市の北65キロ、バスで3時間です。気候は熱帯気候ですが、一年中暖かいです。特に8月の初めは毎日天気が良くて、とても気持ちがいいです。では、次にブキッティンギでの楽しみを紹介しましょう。ブキッティンギは美しい山々と峡谷で有名です。ブキッティンギへ行ったら、ぜひハイキングをしてみてください。特にメラピという山がおすすめです。それから市内のマーケットもとても面白いです。例えば、野菜や果物やブキッティンギ料理のおせんべいやチップを売っています。最後にいくつかアドバイスがあります。市内の交通機関はミニバスかタクシーです。グループで旅行する用語はレンタチカラーを借りると便利です。それからブキッティンギの治安はとてもいいですが、夜一人で歩かない方がいいです。ブキッティンギは本当に美しくて楽しいところです。皆さん、ぜひブキッティンギへ行ってみてください。今日は私の国の観光についてお話ししました。では、ご質問をよろしくお願いします。Kemudian pada selanjutnya kita akan membahas daftar pertanyaan tadi itu akan dijawab dalam sisi dan pidato tersebut. Misalnya pertanyaan tentang
daerah yang Anda rekomendasikan. Dalam hal ini adalah daerah Bukit Tinggi di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya adalah pertanyaan daripada jarak yang ditempuh atau bagaimana caranya untuk menempuh tersebut. Kemudian bagaimana tentang cuaca di daerah tersebut, ini tercantum dalam kalimat tersebut. Ini semua ini adalah merupakan jawaban-jawaban daripada susunan pertanyaan yang telah kita buat tersebut. Kemudian mengenai pertanyaan bagian isi pidato, itu biasanya kita menyebutkan misalnya tempat terkenal dengan apanya atau apa keistimewaan daerah tersebut. Kemudian apa yang menyenangkan di sana, kemudian oleh-oleh apa yang bagus yang bisa dibawa pulang. Kemudian ungkapan yang penting adalah di sini mengenai tadi terkenal dengan apanya. Misalnya di Bukit Tinggi terkenal dengan gunung-gunung yang indah, kemudian Sumatera terkenal dengan danau Singkarasnya dan lain sebagainya. Kemudian makanan juga. Selanjutnya adalah mengenai susunan pembenaran kata untuk bagian isi. Dalam ini misalnya daerah wisatanya apa, kemudian oleh-olehnya apa, dan sebagainya. Kemudian ini merupakan jawaban dari pertanyaan bagian isi tadi. Ini misalnya apa yang terkenal, apa keistimewaan daerah tersebut. Selanjutnya pada bagian bawah ini apa yang menyenangkan di daerah tersebut. Ini terjawab atau terangkum di dalam isi pidato tersebut. Terakhir misalnya omiyage-nya apa yang terkenal yang bisa dibawa pulang. Jadi isi bangsa tong tubuh dari pidato tersebut adalah merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ini bagian pertanyaan pada bagian penutup, misalnya apakah ada nasihat atau saran untuk para turis yang berkunjung ke daerah yang Anda rekomendasikan tersebut. Ini misalnya menyangkut transportasinya bagaimana, kemudian mata uang yang digunakan, berapa $1, berapa $1, kemudian apakah bisa menggunakan kredit card di sana, kemudian bagaimana keamanannya di sana, apakah bisa jalan-jalan pada tengah malam atau pada malam hari, dan lain sebagainya. Ini adalah ungkapan yang penting ya, dalam kalimat. Misalnya dalam hal ini adalah bagaimana apakah bisa menggunakan kendaraan pribadi atau rental dan sebagainya, bagaimana memesan hotel dan sebagainya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan pada bagian akhir. Pada pertanyaan nasihat atau saran Anda terhadap para pengunjung, ditulis di bagian akhir dari kalimat pidato tersebut atau dari naskah pidato tersebut. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat berbuka, sayonara.